Pak ya? Sudah. Saya coba dulu gini pakai juga ini. Antisipasi. Wah, sudah ya? Ya, sudah mulai. Sudah direkam nih. Rekam ya? Tadi kan recording tulisannya tadi di atas tuh, merah. Oke. Sudah ya This berarti call ini. is being recorded. Ya. Sudah kalau gitu kita mulai aja ya percakapannya. Atau gini Pak Nyoman, ini kan kita isi basa-basi nih. Pak Nyoman. Nah, ini kan kita isi basa-basi nih sebelumnya nih, sebelum mulai nih, atau kita ulang lagi? Kita langsung aja nih. Langsung? Oh iya, iya. Iya, iya. Kalau gitu yang percakapan yang pertama ya, oke ya? Iya, iya. Ini ya. Ini narasinya kita saat istirahat kedua, seorang siswa bernama Sri menemui Pak Nyoman sebagai wali kelas 12 untuk membicarakan permasalahan, yakni Sri ditunjuk sebagai perwakilan lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Murid bernama Sri kurang percaya diri mengikuti lomba tersebut dan Pak Nyoman melakukan coaching untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, kita mulai saja ya. Ya. Maaf Pak, bisa bicara sebentar? Saya ada sedikit permasalahan. Ya Sri, dengan senang hati mau bicara apa Sri? Ya Pak, saya ditunjuk mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten, tapi saya merasa belum siap Pak. Oh iya Sri, Bapak juga dengar bahwa kamu ditunjuk sebagai peserta lomba pidato bahasa Inggris. Bapak senang sekali anak didik Bapak yang ditunjuk mengikuti lomba. Kelihatannya kamu kurang bersemangat ya? Iya Pak. Baik, Bapak akan bantu mendengarkan apa permasalahannya. Jadi kita akan berbicara tentang lomba yang kamu ikuti ya Sri. Iya Pak. Kira-kira apa yang kita akan capai dari pembicaraan ini? Saya mau tahu Pak, sebenarnya saya mampu tidak mengikuti lomba. Saya merasa kurang percaya diri Pak. Kalau boleh tahu, coba ceritakan apa yang menyebabkan Sri kurang mampu dan kurang percaya diri. Yang pertama, saya harus buat pidato bahasa Inggris yang bagus. Soalnya ini lomba kabupaten, saya takut nanti nggak dapat juara. Apalagi saingan saya dalam lomba adalah teman yang sering juara dalam lomba pidato bahasa Inggris. Tema pidato bahasa Inggrisnya juga tidak mudah, Pak, tentang legenda Roro Jonggrang. Saya merasa kurang mampu, Pak, dan nggak percaya diri ikut lomba. Padahal pernah dulu saya ikut lomba ini juga, Pak. Oh, artinya Sri merasa tidak percaya diri, begitu bukan? Iya, Pak, itu yang saya rasakan saat ini. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 posisi diri, kepercayaan diri Sri mengikuti lomba pada posisi berapa? Kira-kira saya hanya mampu mengikuti kegiatan di posisi 7, Pak. Posisi 7 ya. Oh, itu udah bagus. Kira-kira dalam lomba ini kepercayaan diri yang kamu inginkan berada di posisi berapa? Sampai posisi 10, Pak, biar bisa saya menang lomba. Wah, bagus sekali. Kalau boleh tahu, apa yang sudah kamu persiapkan untuk mengikuti lomba? Sudah banyak, Pak. Saya sudah berlatih bersama Mr. Wayan, guru bahasa Inggris di sekolah, untuk membantu saya membuat pidato ini. Saya juga sudah berlatih di depan cermin supaya lebih percaya diri dan sudah coba berlatih bersama dengan Mr. Wayan. Tapi kok saya belum pede, Pak. Wah, itu sudah bagus, Sri. Selain itu, apa yang rasanya menyebabkan Sri kurang percaya diri? Saya pernah gagal, Pak. Pernah ikut lomba ini, tapi nggak dapat juara.
Nah, Sri, tadi Sri ada bilang ke Bapak, katanya sudah mempersiapkan lomba ini dengan maksimal. Kira-kira cara mengatasi Sri biar gak gagal itu apa? Pengalaman saya, dulu saya tidak melakukan latihan pidato bersama Mr. Wayan. Saya juga nggak latihan mandiri di depan cermin, dan saya tidak latihan di depan teman-teman. Akhirnya nggak dapat juara, Pak. Lalu, apa kira-kira yang bisa Sri lakukan agar menang dalam lomba ini? Rencana saya akan mencoba latihan berpidato di depan teman-teman. Saya akan minta teman-teman menilai pidato saya. Saya akan mencoba latihan di depan guru-guru. Nanti dengan itu saya harap mendapatkan juara, Pak. Wah, sangat bagus ya Sri ya. Saya dukung sekali ya. Kalau boleh Bapak tahu ya, apa yang pertama Sri akan lakukan dalam mempersiapkan lomba ini? Begini Pak, rencana saya, pertama saya akan berlatih dulu pidato bahasa Inggris di depan teman-teman Pak, karena biar saya pede ajalah dulu Pak, begitu. Sudah bagus sekali. Kira-kira kapan kamu akan mencoba cara yang kamu bilang tadi? Agar nanti bisa dapat juara lomba pidato bahasa Inggris. Mulai minggu ini Pak, minggu depan saya coba berlatih di depan guru-guru Pak. Wah, udah bagus sekali itu Sri. Selain itu, siapa ya kira-kira bisa membantu Sri untuk menjalankan rencana tersebut? Teman dekat saya Pak dan kakak saya, biar mengingatkan saya akan rencana tersebut Pak. Ya, udah bagus ya. Saya rasa kamu sudah dapat solusi dari masalahmu. Jadi menurut Sri, apa yang kita dapatkan dari percakapan kita ini? Wah, saya semakin percaya diri Pak ikut lomba. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih ya. Sudah ya, itu saja mungkin yang bisa Bapak bantu, Sri ya. Baik Oke. Bapak, terima kasih. Lanjut ke percakapan kedua. Di sini narasinya, seorang guru geografi bernama Pak Nyoman telah mengikuti pelatihan pembelajaran berdiferensiasi minggu lalu. Rencananya, beliau akan menerapkannya di kelas. Namun, beliau merasa kurang paham dan mengenali bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas. Kemudian, beliau bertemu kepala sekolah di ruangannya bernama Bu Sri, dan Bu Sri melakukan coaching untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, mohon maaf Bu Sri. Bu Sri ada waktu, saya mau bicara. Baik Pak Nyoman, dengan senang hati. Ada apa? Gini loh Bu, ada sedikit problem waktu ini. Saya kan dapat pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mau menerapkannya di kelas. Tapi saya rasa skenario pembelajaran berdiferensiasi belum bagus Bu. Masih banyak rasanya yang saya belum pahami. Oke Pak Nyoman, mari kita diskusikan masalah ini. Tapi saya hanya punya waktu sebentar ya Pak Nyoman ya. Mungkin dari diskusi ini kita bisa dapat solusi dan masalah Pak Nyoman. Nah, jadi kita akan bicara permasalahan Pak Nyoman ini tentang bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu maksud Pak Nyoman? Ya Bu. Baik, kira-kira apa yang mungkin bisa kita capai setelah kita melakukan diskusi ini Pak Nyoman? Saya berharap mendapatkan pencerahan agar pembelajaran berdiferensiasi yang saya akan terapkan maksimal. Itu yang saya mau. Baik Pak Nyoman, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan Pak Nyoman merasa belum maksimal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi?
Begini loh Bu, saya kurang pas rasanya dalam menentukan profil belajar murid. Soalnya dalam pembelajaran berdiferensiasi harus memenuhi kebutuhan belajar murid Bu. Kebutuhan belajar murid itu ada 3, berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil atau gaya belajar. Yang tidak mudah itu bagaimana kita mempersiapkan profil belajar murid Bu. Oh gitu ya Pak Nyoman. Jadi mengidentifikasi kebutuhan belajar murid tidak mudah ditentukan begitu saja ya Pak Nyoman? Ya Bu. Baik, kalau boleh tahu apa yang sudah Bapak Nyoman persiapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Saya sudah mempersiapkan kebutuhan belajar murid menurut profil belajar, minat belajar, kesiapan belajar, Bu. Sudah saya siapkan, Bu. Yang paling utama, Bu, pembelajaran bervariasi ini boleh kita memilih 1 atau 3 kebutuhan itu, tidak harus ketiganya. Tapi rasanya kok kurang maksimal, Bu. Oh gitu ya Pak Nyoman ya, tapi itu sudah bagus Pak Nyoman. Kalau dilihat dari skala posisi diri 1 sampai 0, Pak Nyoman berada di posisi berapa ini? Mungkin posisi 7 itu, Bu. Oh, udah bagus sekali. Kira-kira harapan Pak Nyoman berada di posisi berapa agar pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak terapkan di kelas lebih maksimal? Ya, kira-kira di posisi 9, Bu. Nanti biar pembelajaran yang saya terapkan di kelas mengena. Wah, bagus sekali ya Pak Nyoman ya. Tadi Pak Nyoman bilang sudah mempersiapkan kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran berdiferensiasi. Rasanya kebutuhan belajar murid yang seperti apa yang rencananya Bapak Nyoman akan identifikasi dalam pembelajaran berdiferensiasi? Maunya saya mengidentifikasi dari gaya belajar atau profil belajar murid, Bu. Karena saya rasa itu sesuai dengan murid saya di kelas. Saya sudah melakukan literasi di PMM, Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap dengan ini pembelajaran saya di kelas bagus dan maksimal. Iya, kata Pak Nyoman tadi, cara agar profil belajar murid dapat diukur itu bagaimana caranya Pak Nyoman? Caranya ya saya itu pertama itu kan menggunakan sebuah gini, apa namanya itu sebuah tes diagnosis yang rencananya saya akan menggunakan sebuah literasi dari buku Who Am I, yaitu saya dapatkan itu cara mengukur gaya belajar murid. Saya juga sudah mencoba menggunakan literasi dari jurnal ilmiah dan mencermati praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar murid untuk acuan dalam tes diagnosis, Bu. Wah, mantap sekali Pak Nyoman, luar biasa. Nah, kira-kira kapan Pak Nyoman akan menerapkan tes diagnosis itu untuk mengetahui profil belajar murid tersebut, Pak Nyoman? Ya, kira-kira minggu ini, Bu, saya sudah ada rencana menerapkan di kelas 12. Wah, bagus Pak Nyoman. Siapa kira-kira yang akan membantu dan mengingatkan Pak Nyoman menjalankan rencana tersebut, Pak? Ya, saya punya teman namanya teman rekan kita, Pak Ari, Bu, guru biologi kita. Beliau akan membantu saya dalam membuat tes diagnosis dan membantu mengamati saya saat melakukan tes tersebut. Wah, luar biasa Pak Nyoman. Saya harap dengan begitu pembelajaran berdiferensiasi Pak Nyoman akan lebih maksimal untuk diterapkan di kelas. Oke, Bu, terima kasih. Baik Pak Nyoman, sama-sama. 13 menit Wah, total manis, berdua. manis sekali ya. 13 Manis menit ya. berdua. Pantasnya kan 10 menit. Gimana tuh kelebihan? Waduh. Aduh. Pak Nyoman. Ya tadi ya. Kita mulai kali anak didik. Pak Nyoman. Ya. Stop ya. Ya. Tes. Pak Wayan tuh ya tadi ya. Sebentar dulu Masih ya, mute. saya cek dulu. Sebentar dulu Ya, saya cek ya.
deh. Tes, tes. Saya nyoba tadi ngerekam pakai gini tuh ya, yang di bawaan laptop itu. Malah gininya yang kelihatan, zoom kita nggak kelihatan loh. Oh gitu ya? Ya, tapi Suara aja. Suara aja. Udah. Unik ini. Kalau di sini kan saya opsi lainnya ini kelola rekaman ini ya. Kalau saya berhenti merekam ini kan berarti artinya rekamannya itu berhenti ya? Ya, selesai rekamannya. Iya. Kita coba aja berhentikan rekamannya gini ya. Di mana nanti tersimpan ini ya? Bukannya katanya masuk langsung ke link gininya kita ya? Apa kok link apa namanya? Gmailnya kita kan gitu kata Pak Fasil tadi. Masa di Gmail kita ya? Tapi ini kan pakai gininya Pak Fasil, berarti masuk di gininya Pak Fasil, di Gmailnya Pak Fasil. Ini kan Gmailnya Pak Fasil nih. Iya yang bikin. Iya. Berarti instruksinya tadi ya, kita itu kalau itu gini aja, ruang kolaborasi itu kan hampir 13 menit ya. Kata Pak Fasil tadi berapa menit harus itu? Satu rekaman itu. 10 apa 15 tadi ya? 10. Per orang? Enggak, dalam satu gini itu, dalam satu percakapan tuh enggak? Satu percakapan bolak-balik ya? Iya, kan mana percakapan satu durasi 10 menit gitu, percakapan 2 itu juga itu. Kita Mbak, tanya ini, Pak Wayan Surya Negara, benar nggak kayak gitu tadi Tia? Halo Pak. Wayan Surya. Halo Pak Wayan. Pak Wayan Surya. Kemana bapaknya nih ya? Nggak bisa pakai backup itu loh. Kita coba lagi yuk. Entar dulu, coba lihat di grup setiap kelompok CGP sudah dijadikan co-host. Satu orang silakan rekam lewat CGP yang jadi co-host. Setelah berganti peran, silakan pindahkan jadi co-host ke CGP lain. Nah kalau gitu coba gini dulu. Saya akan berhentikan rekamannya ini. Ibu nanti yang rekam. Coba lagi ya. Bagaimana? Oh, gini. Apa namanya? Giliran ngerekam. Ya, coba. Kita coba ya. Coba Pak Nyoman. Ya. Tar dulu. Jadi, takutnya kalau saya berhenti rekam, nanti malah ini ya. Rekaman akan disimpan dalam folder rekaman Meet Fasilitator. Drip jika perlu. Link rekaman. Oh, dia akan rekamannya itu akan di rekaman Meet Fasilitator 009 di Google Drive. Berarti gimana tuh? Berapa tadi kita? Kalau seandainya saya berhenti merekam di sini, berarti di Pak Fasil tadinya kelihatan nanti di Meet-nya Pak Fasil. Sudah, berarti berapa tadi kita tuh? Satu percakapannya berapa tadi tuh? Berapa menit tuh? Kira-kira kalau saya tadi tuh 7/7 jadinya tuh, sekitaran 13 itu dah. Halo Pak Nyoman. Iya. Coba cek rekamannya. Itu kan masuk di siapa jadi host tadi, masuk di emailnya dia. Email saya? Ya, masuk. Saya coba berhenti rekaman dulu ya. Oke ya. Ya, berhenti. Ini keduanya sudah saya jadikan host ini. Nanti gantian bisa merekam langsung. Ya kalau satu ngerekam, satu ditutup gitu. Oke, coba berhenti rekaman gitu ya.